berdoa, selesai. Pada pembahasan sebelumnya, Ibu telah menyuruh kalian untuk mempelajari tentang dinamika hukum Newton atau yang disebut dengan gaya gesek. Nah, ada yang tahu kapan terjadinya gaya gesek tersebut? Jadi ketika benda berada pada bidang kasar. Diawali benda berada pada bidang kasar. Nah, kemana arah gaya gesek tersebut? 4. Melawan arah gerak. Arahnya akan melawan suatu gerak benda atau kecenderungan melawan suatu arah kalau bendanya diam. Nah, kalau bendanya bergerak ke kanan, maka arah gaya geseknya ke kiri. Sebaliknya, kalau arahnya ke kanan, maka arah gaya geseknya itu ke kiri. Dasar arah gerak terdiri dari dua macam, yaitu Fs dan Fk, di mana Fs dirumuskan sebagai mu s dikalikan dengan n, sedangkan Fk yaitu mu s mu k dikali dengan n. Nah, apa perbedaan dari Fs dan Fk tadi? S gaya gesek statis, sedangkan Fk gaya gesek kinetik. Gaya statis, Fk gaya kinetik, yang mana mu s itu adalah koefisien gaya, sedangkan n adalah gaya normal. Nah, apa perbedaan dari gaya statis tadi sama gaya gesek kinetik? Gaya statis adalah gaya gesek maksimum, sedangkan gaya kinetik adalah gaya gesek saat benda bergerak yang dimiliki benda. Sini gaya kinetik saat benda bergerak. Nah, biasanya nilai n ini dikasih tahu kalau gayanya normal. Nah, kapan terjadinya gaya gesek kinetik? Terjadinya saat benda tepat akan bergerak. Nah, sebaliknya kalau gaya statis terjadi ketika berada di antara posisi diam dan bergerak, yaitu gaya gesek statis. Kalau bendanya sudah pasti tepat akan bergerak, maka gaya gesek yang kita pakai adalah gaya gesek kinetik. Nah, kalau bendanya belum tahu diam atau bergerak, maka kita cek dulu. Kita misalkan ada sebuah balok. Berada pada bidang yang kasar. Nah, diketahui mu s dan mu k-nya itu sama. Lalu kita tarik balok ini tadi ke arah kiri. Ini disebut dengan Fx.
F-nya itu berada pada bidang datar atau berada pada sumbu X dan Y. Nah, maka yang ini adalah W dan ini adalah R atau gaya normal. Nah, kemana arah gaya gesek tersebut? Karena baloknya ke arah kanan, maka cenderung baloknya ke arah kanan, sehingga gaya geseknya ke arah kiri. Nah, kita melakukan benda ini bergerak atau diam, maka kita gunakan Fs. Nah, bandingkan antara Fs sama lawannya. Gesek F berlawanan dengan Fx. Nah, kita bandingkan Fx sama dengan Fs. Jadi, untuk mengetahui suatu benda bergerak atau tidak, maka F sama dengan Fx. Gaya gesek, kalau F lawannya Fx, bandingkan antara Fx sama dengan Fs. Nah, jadi untuk mengetahui benda itu bergerak atau tidak, F sama dengan Fx. Fx lebih besar dari Fx, maka bendanya itu bergerak. Ketika bendanya itu bergerak, maka yang kita pakai adalah Fk. Nah, F gesek sama dengan Fk. Kalau bendanya bergerak, maka hukum Newton yang kita pakai yaitu sigma F sama dengan M kali A. Yang kedua yaitu Fx sama dengan Fx, artinya nilainya sama. Sedangkan benda tepat akan bergerak, berarti bendanya masih diam, belum bergerak sama sekali. Artinya hukum Newton yang kita pakai adalah sigma F sama dengan 0. Fx sama dengan Fs. Bendanya tepat akan bergerak kalau F geseknya sama dengan Fs. Lalu yang keempat, Fx lebih kecil dari Fs, maka bendanya benar-benar diam, tidak bergerak sama sekali. Maka gaya gesek yang kita pakai adalah F gesek sama dengan Fx. Kenapa Fx? Karena sigma F sama dengan 0, bendanya diam. Kalau bendanya bergerak, maka yang kita pakai adalah sigma F sama dengan F kali A. Contoh, kita mempunyai suatu balok dengan massa 5 kg. Nah, balok ini kita tarik dengan gaya miring. Yang diketahui yaitu X sama dengan 40 Newton dengan sudut 37 derajat. Nah, diketahui bidang ini bidang kasar, di mana nu S 0,6, sedangkan nu K 0,3. Tentukan yang ditanya gaya normal, gaya gesek, serta tentukan gaya percepatan. Nah, tentukan percepatannya.
gaya pada balok. Ya, karena F-nya itu mirip, maka di sini adalah Fx, yang atas itu adalah Fy. Nah, di sini adalah W, dan sini adalah F. Nah, kita tentukan dulu nih nilai masing-masingnya yang dirumuskan sebagai Fx sama dengan F cos, dimana sudutnya yaitu 30 derajat, F-nya itu 40, nonton, yaitu 40. Cos dari 37 yaitu 0,8, yang hasilnya 32 Newton. Lalu F-nya F cos, sudutnya 30 derajat, F sin, F-nya itu 40, sin dari 37 yaitu 0,6, dimana 40 dikali 0,6 yaitu 24 Newton. Nah, kita sudah tahu nih nilai dari Fx dan Fy. Nah, sekarang kita menentukan nilai W-nya. W sama dengan M kali G, dimana M masanya itu 5 kg dikalikan dengan 10 yaitu 50. Jadi tidak raya itu kita tentukan nilai N-nya. Nah, dimana N ditambah dengan F-nya yaitu ke atas, N plus Fy ke atas, sedangkan nilai ke bawahnya yaitu W, dimana N sama dengan W dikurang dengan Fy. Nilai W adalah 50, sedangkan Fy yaitu 24. Nah, 50 kita kurang dengan 24 yaitu 26 Newton. Yang ini yang A. Kita tentukan nilai masing-masingnya dulu. Yang pertama yaitu Fs yaitu mu s dikali dengan M, dimana mu s yaitu 0,6, sedangkan N-nya yaitu 26, dimana 0,6 dikali dengan 26 yaitu 17,6 Newton. Kita bandingkan antara Fs sama Fk, karena Fx lebih besar dari Fs. Nah, jadi Fk sama dengan mu s dikalikan dengan N, mu k, dimana mu k nya itu 0,3 dikalikan dengan 26 yaitu 7,8 Newton, dimana F geseknya itu sama dengan Fk 7,8 Newton, yaitu percepatan, dimana sigma F sama dengan M kali A. Fx dikurang dengan Fk sama dengan 5 kali A. Fx yaitu 32, Fk itu 7,8, 5 kali A. 32 dikurang 7,8 yaitu 34,2 sama dengan 5 kali A. A-nya kita turunkan, 34,2 dibagi dengan 5 yaitu 6,84 meter per sekon kuadrat. Baiklah, itulah dari penjelasan Ibu tadi. Ibu akhiri dengan hamdalillah. Alhamdulillahirabbil